Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Malia dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 10156124129. Baik, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Al-Quran. Langsung saja ke soal pertama. Sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Jawab, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hikmah dari proses ini adalah memudahkan penerimaan dan pemahaman. Umat lebih mudah memahami ajaran Islam secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial dan budaya saat itu. Menguatkan hati Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menghibur dan menguatkan hati Rasulullah SAW saat menghadapi berbagai tantangan dalam dakwah. Menjawab permasalahan secara langsung. Al-Quran memberikan solusi terhadap masalah-masalah spesifik yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Menguji keimanan. Proses berangsur-angsur juga menguji keimanan umat. Apakah mereka sabar dan konsisten dalam menjalankan perintah Allah. Menyempurnakan hukum terhadap perubahan hukum seperti pengharaman khamar dilakukan secara bertahap agar umat dapat beradaptasi. 2. Jelaskan sejarah Jama'ul Quran wa Kitabatuhum. Jawab, sejarah Jama'ul Quran wa Kitabatuhum. Jama'ul Quran adalah proses pengumpulan Al-Quran dalam bentuk tertulis. Proses ini berlangsung dalam 3 tahap utama, yaitu pertama, masa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ditulis oleh para sahabat di berbagai media seperti kulit, pelepah, kurma, dan tulang. Namun belum dihimpun dalam satu mushaf karena Rasulullah masih menerima wahyu hingga wafatnya. 2. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dihimpun dalam satu mushaf. Sa'id bin Sabit diberi tugas untuk mengumpulkan wahyu dari hafalan para sahabat dan tulisan yang terbesar. Terakhir, masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memerintahkan penyalinan Al-Quran ke dalam beberapa mushaf standar karena terjadi perbedaan bacaan di berbagai wilayah. Mushaf Utsman ini kemudian dikirim ke berbagai daerah untuk menjadi rujukan resmi. 3. Jelaskan apa yang dimaksud munasabah dan Al-Quran dan berikan contohnya. Jawab, pengertian munasabah Al-Quran dan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah keselarasan atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya atau antara satu surah dengan surah lainnya dalam Al-Quran. Contohnya munasabah dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menegaskan sifat Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menunjukkan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan dimohon pertolongan. Contoh munasabah surah Al-Baqarah berisi hukum-hukum dasar syariat, diikuti oleh surah Ali Imran ayat yang menjelaskan aspek keimanan yang menguatkan hukum tersebut. 4. Berikan masing-masing satu contoh ayat Makkiyah dan Madinah. Contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Quran surah Al-Alaq ayat ayat ini diturunkan di Mekah dan menekankan tauhid serta ilmu pengetahuan. Ayat Madaniyah, Kutiba alaikumus siyam kama kitaba alal ladzina min qablikum. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini diturunkan di Madinah, berisi hukum tentang kewajiban puasa. Terakhir, jelaskan apa maksud ayat Al-Muhkam dan ayat Al-Mustasyabih dan berikan masing-masing contohnya. Ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Al-Muhkam, ayat yang jelas maknanya, tidak memerlukan penafsiran tambahan. Contoh, La ilaha illallah. Quran surah Muhammad ayat 19, makna tauhid yang tegas. Al-Mutasyabih, ayat yang maknanya tidak langsung jelas dan memerlukan penafsiran. Contoh, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Quran surah Thaha ayat 5. Istilah istawa memerlukan penafsiran karena berkaitan dengan sifat Allah yang tidak menyerupai makhluk. Ayat-ayat mutasyabih memuji keimanan dan mengharuskan kita menyerahkan pengetahuan detailnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.